Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibian Mutia Hasan. Saya dari program Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas 1D. NIM P1337 4371 23322. Di sini, saya akan menjelaskan current isu tentang analisis pertanggungjawaban rumah sakit terkait potensi kebocoran data rekam medis elektronik akibat cybercrime. Latar belakang masalah, pada dasarnya rekam medis elektronik adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di rumah sakit dalam suatu sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis. Rekam medis elektronik juga bermanfaat bagi seorang dokter untuk mendokumentasikan, memonitor, dan mengelola pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien di rumah sakit. Pengelolaan rekam medis elektronik perlu menjadi sistem yang ditetapkan oleh dokter dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah kinerja dalam menyampaikan dan memberikan informasi kepada pasien. Informasi terkait kepemilikan rekam medis menjadi prioritas utama karena diketahui bahwa suatu informasi yang tercantum di dalam rekam medis adalah milik pasien yang diperoleh ketika melaksanakan kontak medis antara dokter dan pasien. Setiap pasien sebagai individu memiliki hak pribadi terkait keamanan dan privasi sebagai hak dasar manusia. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pribadi pasien serta tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas keberlakuan rekam medis milik setiap pasien. Dampaknya, 1. Kehilangan kepercayaan. Pasien dan masyarakat umum dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan dan penyedia layanan kesehatan jika data medis mereka tidak terlindungi dengan baik. 2. Ancaman keamanan pasien. Informasi medis yang bocor dapat digunakan untuk melakukan identitas palsu, penipuan medis, atau bahkan membahayakan pasien jika informasi sensitif seperti riwayat medis, diagnosis, atau pengobatan yang sensitif jatuh ke tangan yang salah. 3. Dampak finansial. Korban kebocoran data medis elektronik dapat mengalami dampak finansial yang serius akibat biaya pemulihan, kerugian keuangan karena identitas palsu, atau bahkan kerugian bisnis jika reputasi penyedia layanan kesehatan terpengaruh. 4. Sanksi hukum. Penyedia layanan kesehatan atau organisasi yang bertanggung jawab atas kebocoran data medis dapat menghadapi sanksi hukum yang serius, termasuk denda besar dan tuntutan hukum dari pihak yang terkena dampak. Analisis masalah. 1. Potensi kebocoran data. Kebocoran data rekam medis elektronik adalah ancaman serius bagi perlindungan data pasien pribadi yang dapat digunakan oleh pelaku cybercrime untuk melakukan kejahatan. 2. Akibat hukum. Tindakan pengelolaan rekam medis elektronik menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien. 3. Implementasi rekam medis elektronik. Implementasi rekam medis elektronik telah berlaku di beberapa rumah sakit di Indonesia, dan permasalahan pertanggungjawaban rekam medis elektronik adalah permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Standar hukum atau aturan yang berlaku. 1. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa tanggung jawab terkait kelalaian seorang dokter secara hukum ditanggung oleh rumah sakit. Kedua, Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sesuatu penyelenggaraan rekam medis elektronik diatur dalam suatu peraturan tersendiri. 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat keadilan, persamaan hak dan anti-diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Rekomendasi bagi rumah sakit diharapkan dapat mengoptimalkan sistem keamanan dan meningkatkan sumber daya manusia yang akan diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan rasa aman bagi pasien yang telah mempercayakan rumah sakit untuk melaksanakan pemberian jasa yang optimal. Bagi dokter dan tenaga kesehatan,
Saran yang dapat disampaikan adalah perlu untuk meneladani sikap waspada atas berbagai ancaman yang muncul dari berbagai kemungkinan, serta melaksanakan wewenang dengan sikap penuh tanggung jawab, mengingat bahwa pasien merupakan seseorang yang perlu dijaga kerahasiaan, informasi, dan keselamatannya. Bagi pasien sebagai individu pengguna jasa ketersediaan rekam medis elektronik yang disediakan oleh rumah sakit, perlu untuk sadar atas hak dan kewajiban konsumen. Pasien juga mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait regulasi keberlakuan rekam medis elektronik agar memahami prosedur yang diberikan oleh rumah sakit. Kesimpulan, bahwa segala tindakan dan kebijakan rumah sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Darmis dan Rumah Sakit Harapan Kita menjadi tanggung jawab rumah sakit tersebut atas perbuatan melawan hukum. Melalui doktrin vicarious liability, maka Rumah Sakit Darmis dan Rumah Sakit Harapan Kita sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang telah dibuat. Bahwa secara yuridis, tanggung jawab yang dilakukan oleh rumah sakit merupakan implementasi pasal 1365 KUHP Perdata. Bahwa tindakan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Darmis dan Rumah Sakit Harapan Kita dapat pengelolaan rekam medis elektronik menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien. Ganti rugi tersebut adalah sebuah sanksi akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.